بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alamnya. Kemudian kita pula bersalawat kepada Rasulullah SAW karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita ikuti salawat dengan salam karena Allah juga memerintahkan kita. Selepas memerintahkan kita untuk bersalawat, Allah memerintahkan kita untuk bersalam kepada Rasulullah. Wasallimu taslima. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau seperti salam yang kita sebut dalam salat kita dalam duduk tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang apabila sebelum ini sudah sampai ke ayat yang keempat dari surah Al-Baqarah, maka sekarang ini kita akan sambung kepada ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah, yaitu menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Ini yang disebutkan di ayat yang kedua hingga keempat. Di ayat yang kedua, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, beriman kepada rasul-rasul yang diutus, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar yang disebut sebagai alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Dalam ayat sebelum ini diterangkan adalah orang-orang yang mendirikan salat, menjadi hubungan dengan Allah, dan yang menginfakkan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik itu berupa zakat, itu adalah yang wajib, ataupun berupa yang sunat seperti sedekah, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Siapa lagi yang disebutkan sebagai orang-orang yang bertakwa dalam ayat sebelum ini, sebelum kita masuk ke ayat yang kelima yang akan kita pelajari, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan suhuf-suhuf hanya saja kita tak tahu. Yang kita ketahui adalah yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Yang dahulu pernah diturunkan kitab suci, tetapi kitab suci yang diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu itu telah dirubah oleh manusia, sehingga tidak diketahui lagi yang mana yang sebenarnya, yang benar, yang asli itu tidak diketahui lagi.
Karena manusia dapat merubah Taurat, Zabur, dan Injil. Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang telah menulis kitab suci dengan tangan mereka. Maksudnya kitab itu adalah Taurat atau Zabur atau Injil. Jadi mereka mengatakan inilah dia firman Allah, padahal itu bukan firman Allah. Itu adalah yang mereka tulis. Mereka adalah pendeta-pendeta, padri-padri. Akhirnya bercampurlah antara firman Allah dan perkataan manusia, tulisan manusia. Maka Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Nah, jadi diturunkan kepada Rasulullah Al-Quran itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Tak ada yang bisa merubahnya. Menghilangkan satu huruf pun tak bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memelihara. Terpelihara sekarang. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat bagaimana Al-Quran terpelihara dalam dada kaum muslimin. Banyak yang hafal Al-Quran kecil-kecil lagi, umur 3 tahun, 4 tahun. Sangat muda beliau, tetapi sudah 30 juz di dalam dada. Nah, ini terjaga, terpelihara. Jadi bukan hanya terjaga, terpelihara berupa tulisan di mushaf, tetapi juga terpelihara karena ada dihafal di dalam dada. Dan penghafal Quran pada hari ini banyak sekali. Nah, yang percaya, yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, dan juga beriman, percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Rasulullah, tapi bukan yang ada di tangan orang Yahudi, orang Nasrani pada hari ini, tidak. Tapi yang dahulu diturunkan ke Rasul-Rasul yang datang sebelum Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa itu orang-orang yang bertakwa? Seperti yang kita sebutkan tadi ya, yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, orang yang beriman kepada yang baik, orang yang mendirikan salat, orang yang menginfakkan sebahagian dari rezekinya, orang yang beriman kepada kitab suci yang diturunkan. Kemudian satu lagi, wabil akhirati hum yuqinun, yaitu mereka yakin kepada hari akhirat. Hari akhirat itu belum terjadi lagi, kiamat pun belum. Tetapi Allah memberitahukan ada kiamat, ada akhirat. Selepas kiamat ada akhirat, hari akhirat, hari pembalasan. Meskipun belum terjadi, karena Allah yang memberitahukan, karena orang-orang beriman percaya kepada Allah, maka mereka yakin kepada apa yang Allah beritahukan itu, yaitu yakin adanya pastinya hari akhirat sebagai hari pembalasan. Nah, mereka yang sifatnya sedemikian itu, yang kita sebutkan satu persatu tadi, mereka itu hanya yang kita akan pelajari sekarang ini. Ulaika, mereka itu ala hudan, di atas petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, mereka al-muflihun, beruntung. Mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Mereka itu orang-orang yang bertakwa, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Dan kita berharap mudah-mudahan kita masuk kumpulan ini. Karena ayat berikutnya disebutkan lagi satu kumpulan lagi, yang satu kumpulan itu dipecah dari dua, yaitu kumpulan orang-orang kafir dan kumpulan orang-orang munafik. Mereka itu sebenarnya satu kumpulan, tetapi dipecah jadi dua. Sebenarnya mereka itu orang kafir, orang munafik, sama-sama kafir. Cuma yang satu kafir, ada yang kafirnya itu disembunyikan dalam hati dan dinyatakan di mulut dan perbuatan. Itu orang kafir betulan, bukan benar kafir, jelas terang. Ada pula orang kafir, kekufurannya itu disembunyikan dalam hati, tetapi di luar seperti orang beriman. Ke masjid juga dia, sholat juga dia. Kalau sampai nanti bulan Ramadan, puasa juga dia, pergi haji juga dia, pakai songkok putih sama seperti kita juga. Nah, tapi rupanya di dalam hati menyimpan kekufuran. Mereka disebut orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda.
Mereka itu adalah orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Kalau orang bertakwa, orang yang berada di atas petunjuk. Orang beriman berada di atas petunjuk. Orang kafir menjual petunjuk dengan kesesatan. Mereka memilih kesesatan, memilih menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus, sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung. Orang kafir adalah orang yang merugi. Beruntung, merugi. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan tentang Rasulullah menyampaikan berita kepada para sahabat. Wahai para sahabat sekalian, siapakah penghuni surga itu? Maka sahabat itu menjawab, engkaulah yang tahu ya Rasulullah. Biasanya sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya penghuni surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkanlah seperti tersusun di 5 ayat pertama di surah Al-Baqarah ini. Mereka itu adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebahagian dari rezeki yang mereka terima, kemudian mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul, baik kepada Nabi Muhammad ataupun Rasul-Rasul yang sebelumnya, beriman kepada hari akhirat, meyakini ya bahwasanya hari akhirat adalah hari yang pasti. Mereka itulah penghuni surga. Kira-kira kita punya kriteria itu atau tidak? Itu yang penting itu. Apa sebab? Kita ini akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Tak tahu kita. Mungkin malamnya terakhir. Siapa yang malamnya terakhir? Boleh jadi yang bercakap ini malam ini. Besok kita tak jumpa nih. Mana kita tahu? Mama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada satu orang pun yang tahu kapan dia meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia, dalam keadaan seperti apa dia meninggal dunia. Tetapi apakah meninggal dunia itu akhir dari perjalanan hidup kita ini? Tidak. Kematian itu hanyalah memindahkan kita dari kehidupan yang di dunia ini yang sifatnya sementara kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Selepas ini barzakh, selepas barzakh kebangkitan, selepas kebangkitan akhirat yang tak ada penghujung. Maka kita mudah-mudahan insyaallah dengan kriteria yang disebutkan di 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah ini, mudah-mudahan kita dimasukkan sebagai orang yang berhak, yang layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kelima yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Berapa kali disebut mereka itu? Dua kali. Mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Karena kita mengaji tafsir, maka kita mesti membahas kata mereka itu adalah kata penunjuk, ismul isyarah, kata penunjuk, bermakna kata yang digunakan untuk menunjuk. Kapan kata itu baru dipahami sebagai kata penunjuk? Kalau tahu apa yang ditunjuk atau siapa yang ditunjuk. Kalau tidak, tak ada gunanya. Umpamanya saya menyebut kata penunjuk ini, maaf tidak, ini itu apa? Ini apa? Ini, saya tunjuk ini apa? Air, jelas. Ini, tahu. Itu, bukan sebelum itu yang tekan. Iya.
Jadi kapan baru kata petunjuk bermakna dipahami kandungan maknanya? Kalau yang ditunjuk itu diketahui. Bermakna ketika Allah menyebut ulaika, mereka itu kan kata penunjuk juga. Berarti telah diketahuilah siapa yang dimaksudkan dengan mereka itu. Kalau tidak, tak tahu kita apa makna mereka itu. Maka kata penunjuk itu biasanya datang setelah diketahui, yaitu telah diberitahukan kepada kita siapa yang dimaksudkan dengan mereka itu sebelum ayat kata penunjuk itu. Jadi siapa mereka itu yang dimaksudkan? Mereka itu yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka itu. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Siapa yang dimaksudkan? Yang tadi kita telah sebutkan. Maka tadi awal-awal kita sebutkan supaya kata mereka itu dipahami dengan mudah. Oh, yang dimaksudkan dengan mereka itu yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka itu adalah yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, apakah mereka itu adalah berada di atas petunjuk Tuhan mereka? Tidak. Lain yang disebut dalam Quran, lain pula yang dia buat. Maka tak termasuk ke dalam perkataan mereka itu. Perkataan mereka itu kata penunjuk, tak masuk kepada yang ditunjuk. Bermakna dia bukan yang ditunjuk. Mereka itu, berarti kita sudah ketahui dari ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya itu kalau kita lihat-lihat, kita perhatikan, menerangkan tentang rukun iman, juga menerangkan tentang rukun Islam. Berarti mereka yang dimaksudkan di atas petunjuk Allah itu adalah mereka yang beriman dengan 6 rukun iman itu, kemudian menjalankan rukun Islam yang 5. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Rukun iman yang 6 itu apa yang kita? Itu dari SD dulu lagi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada Rasul yang diutus, beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, beriman kepada Allah dan kepada mereka itu. Bermana ini adalah kelayakan untuk berada di atas petunjuk Allah, kelayakan untuk mendapatkan keberuntungan. Jadi apabila tidak beriman, yaitu tidak memenuhi kriteria sebagai orang beriman, yang beriman dengan 6 rukun iman, bermakna tidak punya kelayakan untuk berada di atas petunjuk, tidak punya kelayakan untuk mendapatkan keberuntungan. Jadi kata ulaika bermakna mesti dipahami, ini menjelaskan ayat yang sebelumnya atau mengingatkan kita kepada apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian rukun Islam di dalam ayat-ayat sebelum ini tak disebutkan, kelima-limanya hanya 2 saja disebut, yaitu mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan. Menginfakkan sebagian rezeki itu yang wajib namanya zakat. 2 saja. Padahal rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Maka ulama menyebutkan yang 2 itu mewakili yang lainnya. Berarti ringkas kata, siapa yang dimaksudkan dengan mereka itu, mereka yang berada di atas petunjuk Allah itu, yaitu mereka yang beriman dengan 6 rukun iman, dan mereka yang membuktikan keimanan dengan menjalankan 5 rukun Islam. Baik, berikutnya lagi. Ulaika, mereka itu, siapa mereka yang dimaksudkan? Yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Mereka itu di atas di atas huda min rabbihim, di atas petunjuk Tuhan mereka. Mereka di atas petunjuk Tuhan mereka.
Kalau disebut di atas, mereka di atas, bermakna yang di bawah. Apabila di atas kan ada di bawah. Saya ini di atas kursi atau di bawah kursi? Di atas. Saya di atas kursi. Kursi di mana? Di bawah. Mereka itu berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Mereka di atas, yang di bawah apa? Petunjuk. Yang di bawah petunjuk. Apa maknanya itu? Tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya petunjuk yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Itu dia Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti Al-Quran sebagai petunjuk. Mereka itu berada di atas petunjuk. Mereka itu berada di atas Al-Quran sebagai petunjuk. Itu apa maksudnya? Itulah dia pentingnya belajar tafsir. Kalau baca terjemahan saja tak dapat ini kan? Apa maknanya? Di atas ini. Karena kata ala itu huruf lil isti'la, untuk menerangkan tinggi. Berarti apabila Al-Quran sebagai petunjuk, maka Al-Quran itulah yang membuat mereka tinggi. Itu dia makna. Al-Quran sebagai petunjuk. Apa makna petunjuk? Sebelumnya sudah kita terangkan. Petunjuk jalan ke padang. Dalam ini aja betul-betul terus supaya paham. Petunjuk jalan ke padang yang ada di tepi jalan. Sampai di jalan areng sana padang, belok kiri. Kalau belok kanan, Dumai. Kita mau ke padang, kita ambil ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kita mau ke padang, kita ikuti petunjuk. Ke padang ke kiri, kiri. Lurus padang, lurus. Kanan padang, kanan. Kita ikuti petunjuk sampai tujuan. Petunjuk itu maknanya adalah yang menyampaikan kita ke tujuan. Itulah dia petunjuk. Quran sebagai petunjuk, bermakna Quran yang menyampaikan kita ke tujuan. Tujuan hidup kita ini apa? Kalau hidup ini sebagai perjalanan, perjalanan akhir dari hidup ini apa? Surga. Bermakna ikuti Al-Quran sebagai petunjuk sampai ke surga. Maka dalam Al-Quran, buat ini, buat ini, buat ini, ikuti. Jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Tinggalkan, jangan buat. Sampai ke surga. Yang dihalalkan Quran, halalkan. Yang diharamkan Quran, haramkan. Yang dihalalkan Quran, dia haramkan. Yang diharamkan Quran, tidak mengikuti petunjuk. Sampai dia ke tujuan, ke surga. Nah, kemana sampainya? Dua saja tempat. Kalau tidak surga, jadi pengajian ini mudah. Mudah dengan itu. Maka kalau ada orang mengatakan belajar tafsir itu susah, bukan susah, mudah. Yang susah itu mengamalkannya. Mengapa jadi susah ketika mengamalkan? Karena hawa nafsu yang ada pada diri kita itu suka yang haram-haram. Dia tak suka yang halal-halal. Karena hawa nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu', nafsu menyuruh kita melakukan keburukan. Dan yang membuat kita berat, satu lagi, di samping nafsu adalah syaitan, musuh. Jangan ikuti jalan itu. Kalau bapaknya jujur saja, cukup-cukup dalam menimbang, bapak lama kaya. Maka tipu minyak goreng itu. Jual sajalah minyak itu ke luar negeri. Karena orang luar negeri akan membeli lebih mahal daripada di dalam negeri dapat untung murah sedikit. Itu kata siapa? Jadi contoh mengamalkan itu berat. Apa sebab 2% saja selisih? Kalau di kiri
ekspor ke luar negeri 2% dari miliar-miliar itu berapa? Banyak. Nah, itu yang membuat kita berat mengikuti petunjuk. Tapi bagi orang-orang beriman, beratkah mengikuti petunjuk? Bangun pagi, as-salatu khairum minan naum. Pagi? Siapa dulu yang pagi? Orang yang ikuti hawa nafsu? Tapi bagi orang yang beriman, suka sekali mengikuti petunjuk. Semakin dekat Ramadan ini, semakin suka. Alhamdulillah, dekat lagi Ramadan. Tapi yang mengikuti hawa nafsu, Allahu Akbar. Tak bisa saya sarapan pagi lagi. Saya ini agak asal lambung ini. Lambungnya dulu ya. Sementara orang yang beriman, itulah nikmatnya. Nikmat. Maka orang yang mengikuti petunjuk dari Allah akan suka, akan senang mengikuti petunjuk itu, suka, senang melakukan ketaatan. Maka mereka yang suka, senang ini akan ikhlas, akan khusyuk, akan sungguh-sungguh, akan bersemangat. Mereka inilah ulaika ala hudam min rabbihim. Maka mereka ini berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Jadi mereka itu meskipun mengikuti perintah Allah, mereka tidak terbeban lagi mengikuti perintah itu. Ini mengikuti majelis ilmu ini perintah Allah kan? Perintah Allah. Terbeban tidak? Betul ini. Jadi biasanya nanti waktu istirahat kita ini. Ya, ada terasa terbeban. Oh, berarti kita ini sudah berada di atas petunjuk. Jadi petunjuk itu tidak lagi membuat kita menjadi terbeban, karena kita berada di atasnya. Kalau untuk kesesatan, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu di dalam kesesatan. Jadi untuk petunjuk di atas petunjuk. Untuk kesesatan di dalam kesesatan. Apa beda di atas dengan di dalam? Kalau di dalam bermakna diliputi dari seluruh arah. Maka orang yang dalam kesesatan dia diliputi ketakutan, diliputi kerisauan, diliputi kesengsaraan. Dia pasti gelisah, siksaan, hukuman pasti akan diberlakukan ke atasnya. Itu sudah hukum alam, hukum alam itu adalah sunnatullah. Makanya Allah akan memperlakukan siapa yang buat jahat, dia pasti akan menanggung akibatnya. Maka orang yang berada dalam kesesatan, dalam ketakutan, kerisauan, maka orang yang di atas petunjuk senang, hatinya tenang. Tapi orang yang dalam kesesatan risau, takut. Nah, itu makna ala. Ulaika ala, ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu berada di atas petunjuk Tuhan mereka, di atas petunjuk Tuhan mereka, yaitu di atas Al-Quran yang menjadi petunjuk. Kemudian mereka mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk. Ketika mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk, itulah yang membuat kedudukan mereka menjadi tinggi. Jadi tingginya kedudukan seseorang adalah ketika menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan Allah pula menjatuhkan seseorang atau bangsa apabila meninggalkan Al-Quran. Jadi Quran itu jadi pengukur. Rasulullah bersabda, ini sabda Rasul, Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat bangsa-bangsa dengan kitab ini. Bihadzal kitab. Kitab ini yang dimaksudkan Al-Quran. Allah mengangkat bangsa-bangsa dengan Al-Quran. Wa yaqa'u bihi akharin. Dan Allah akan jatuhkan bangsa-bangsa apabila meninggalkan kitab ini. Tinggal lagi kita ini sebagai bangsa menjalankan, mengikuti petunjuk Al-Quran atau meninggalkan petunjuk Al-Quran. Ketika kita disuruh ke kanan, kita mundur ke kanan atau ke kiri? Ke kiri itu main.
Maka kemana kita pergi? Ke kanan, ke kiri, ke kiri. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sengsara. Sengsara itu yang dimakan ada. Macam mana kalau tak ada yang dimakan? Padahal hidup di tanah yang subur. Kok bisa sengsara? Karena tak mengikuti petunjuk Al-Quran. Kalau mengikuti petunjuk Al-Quran, jujur, adil, menjalankan amanah dan lain sebagainya. Tapi karena berbohong, khianat, berlaku zalim, ini tidak menjalankan petunjuk. Lain yang diperintahkan dalam Al-Quran, nah itulah yang dibuat. Padahal ayat Al-Quran selalu disebut oleh khatib di atas mimbar di hari Jumat. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Nah, ini disebut selalu khotib menyebut itu di penghujung khutbah untuk mengingatkan kita. Tapi sayangnya lain yang disebut di dalam Al-Quran, lain pula yang kita lakukan. Akhirnya kita tidak mengikuti. Akhirnya kita kalau tidak mengikuti petunjuk tersesat dari jalan yang benar, maka dalam kesusahan. Jadi yang membuat kita senang, yang membuat kita tenang, yang membuat kita damai dan bahagia adalah mengikuti petunjuk. Itulah yang meninggikan kedudukan kita. Ulaika ala huda min rabbihim. Jadi bermarwah, jadi bermartabat, punya harga diri. Itu kalau kita berada di atas. Kalau tidak, kita jadi orang yang disuruh-suruh. Padahal kita tuan, tetapi kita jadi budak hamba sahaya di negeri sendiri. Quran awal surah Al-Baqarah sudah mengajarkan kepada kita ini yang berada dalam petunjuk adalah orang yang tinggi, ala di atas, ala hudam min rabbih. Maka jangan jatuhkan kedudukan kita yang tinggi itu, yaitu dengan meninggalkan Al-Quran sebagai. Maka orang tua kita dahulu yang pertama kali diajarkan kepada kita dulu Quran. Sebelum mengajarkan A, B, C, D, ini Budi, ini Bapak Budi, ini apa lagi? Ini adik Budi. Sebelum mengajarkan A, B, C, D, yang diajarkan pertama apa? Alif, Ba, Ta, Ta'au, Pau. Rotan layak dulu. Sekarang dengan kasih layak, dengan penurutan. Dieja dahulu alif yatin a, alif mawar, alif dapat a, i, u. Tak boleh main-main. Mengapa dianting? Karena gurunya dari Sumatera Barat. Dianting. Kalau gurunya dari Jawa, lain lagi ya. Kalau dari Sunda, lain lagi. Begitu dahulu diajarkan Al-Quran kepada anak-anak, supaya anak-anak ini tumbuh besar dengan Al-Quran. Nanti kemana pergi anak ini, bawa Al-Quran. Nah, kata nasihat, kata orang tua menasihati anak. Di mana kamu berada nak, di rantauan sana, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan Quran. Buat, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan Quran. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika, dan mereka itu
Mereka siapa yang dimaksudkan? Yang tadi itu, yang sudah disebutkan tadi. Mereka itu yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan mereka itu humul muflihun, orang yang beruntung. Apa bedanya? Tadi di penggalan pertama, pangkal ayat, mereka di atas petunjuk Tuhan mereka. Penggalan yang kedua, di ayat yang sama, mereka itu orang-orang yang beruntung. Maka ulama tafsir menjelaskan ayat ini menerangkan tentang usaha, dan satu lagi hasil dari usaha. Usaha untuk mendapatkan hasil, untuk beruntung, usahanya adalah ikuti petunjuk. Mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, maka hasilnya apabila mereka di atas petunjuk, maka mereka itu beruntung. Ikuti petunjuk. Bangun masjid ikuti petunjuk. Ngecar fondasi bagaimana? Ikuti petunjuk. Kalau sebesar ini masjid kita buat, ikuti petunjuk dalam menegakkan tiang. Dalam tiangnya ada apa nih? Besi, dia tak mau ikuti petunjuk, rotak dimasukkannya dalam. Tak mau ikuti petunjuk. Beruntung? Enggak, tegak, sebentar tegak, roboh. Tak ada keberuntungan. Ikuti petunjuk. Kita beli kendaraan, ada kita petunjuk. Ikuti petunjuk itu, maka kita akan memelihara kendaraan kita. Jangka hayatnya lama, baiknya. Tapi kalau tidak mengikuti petunjuk, minyak yang mesti diisi, minyak apa? Bensin ya, Pertalite, premium tak ada lagi ya? Tak ada lagi. Pertalite, dia tak mau isi dengan Pertalite, dia isi dengan solar, minyak tanah supaya murah harga. Bagaimana kendaraannya? Maka mereka ini tidak mendapatkan kebaikan, keberuntungan, kerugian. Mereka itu berada di atas petunjuk, itu usaha. Mereka itu orang-orang yang beruntung, itu hasil. Jadi satu ayat ini menyebutkan usaha, menyebutkan hasil. Kapan baru hasil dapatkan? Kalau berusaha. Banyak hasil, banyak usaha. Sedikit hasil, sedikit usaha. Tak ada usaha, ada hasil. Tak ada usaha, sholat tidak, puasa tidak, apa-apa pun tidak. Sibuk cari duit, dan ke sana kemari, meninggal dunia. Apa hasilnya? Tak ada hasilnya. Kita mau hasilnya itu apa? Setelah meninggal dunia itu hasilnya apa yang kita ambil? Surga. Kubur kita itu kebun dari kebun-kebun surga. Itu hasilnya. Nah, nanti ketika dibangkitkan, dimasukkan ke dalam surga. Itu hasil. Tapi bagi siapa hasil itu, surga itu? Bagi orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, mengikuti petunjuk. Nah, itulah orang yang akan mendapatkan hasil. Tapi hasil dalam ayat ini disebut dengan kata beruntung. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Muflihun, ada juga kata al-falah, itu sama dari kata yang sama, falah, beruntung. Hayya 'alal falah. Di mana kita jumpa? Di azan. Apa maknanya itu? Marilah kepada keberuntungan dengan mendirikan sholat, beruntung. Hayya 'alal falah. Apa makna beruntung? Tidak merugi. Tidak merugi. Kalau kita berdagang, umpamanya modal 100 juta. Setelah berdagang dapat 120 juta. Betul-betul ini? Kita dagang semua, 100 juta. Berdagang, setelah berdagang hitung-hitung cuma 80 juta. Untung atau rugi? Rugi. Berarti untung lawannya rugi. Modal 100 juta, setelah berdagang 100 juta.
ini, apabila lahir di dunia ini, bermakna kita juga bawa modal. Dan kalau kita mati nanti, dua kemungkinan, untung atau rugi. Umur 70 tahun yang Allah berikan kepada kita itu membawa kepada keberuntungan atau membuat kita jadi merugi. Kapan kita beruntung? Dan kapan kita merugi? Dan kapan pula balik modal? Ketiga. Apa modal yang kita bawa lahir di dunia ini? Jadi yang semua lupa. Karena kan kita ngaji beruntung. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Ketika kita lahir di dunia ini, modal kita adalah fitrah yang suci. Ketika lahir di dunia, fitrah. Fitrah itu beriman kepada Allah. Tapi boleh jadi ada orang tua yang meyahudikan anaknya, memajusikan anaknya, menasranikan anaknya. Kan maka kita dengar hadis Nabi kan, yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tua adalah yang meyahudikan, menasranikan, dan memajusikan. Bermakna modal kita ketika kita lahir di dunia ini adalah fitrah. Jaga saja fitrah itu seperti apa kita lahir, seperti itu kita meninggal dunia. Berarti balik modal. Kapan kita beruntung? Ketika kita lahir, apa kita bawa pahala? Ada bawa pahala nggak ketika lahir? Mana ada? Belum ada bawa pahala. Pahala itu setelah beramal saleh. Ketika lahir, tak ada bawa pahala. Ketika meninggal dunia, banyak bawa pahala. Beruntung atau rugi? Ketika lahir, tak ada bawa dosa karena bersih suci. Ketika meninggal dunia, banyak dosanya. Untung atau rugi? Mau beruntung atau mau rugi? Beruntung tapi tak kau bersih. Beruntung tapi tak sabar. Beruntung tapi tak baca Quran. Siapa orang yang beruntung? Orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Jangan lupa pakai ayat. Ulaika ala hudan min rabbihim, itu usaha. Wa ulaika humul muflihun, itu adalah hasil. Berapa besar keberuntungan yang akan kita dapatkan dari usaha kita di dunia ini? Kalau tadi kan 100 juta, 120 juta, berapa untuk? Nah, bisa menyebutnya 20. Kita bawa modal fitrah ketika lahir di dunia ini. Berapa untung yang akan kita dapatkan? Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Semua wallahu a'lam. Itu jawabannya. Nanti kalau ada ujian, sebenarnya satu pertanyaan wallahu a'lam. Sekali lagi wallahu a'lam. Mana mau dosen kita terima jawaban Allah. Seperti apa keberuntungan yang akan kita dapatkan? Nah, Allah menggunakan kata muflihun diambil dari kata falaha. Falaha itu maknanya melubang atau memotong. Melubang. Falaha melubang. Mengapa pula? Katanya melubang kemudian sampai kepada beruntung. Jauh betul kan? Di dalam bahasa Arab, petani itu disebut al-fallah. Al-fallah sayyidul bilad. Petani itu adalah orang yang sayyidul bilad, penghulu sebenarnya, penentu dari negeri. Kalau petani tidak kerja, kelaparan kita ini. Karena petani bekerja sungguh-sungguh lah, dapat nasi anak daun, enak makan kita, sehat badan kita. Tapi kalau tak bekerja petani, apa yang mau kita makan? Ada batu. Petani disebut petani dari kata al-falah. Karena petani itu kerjanya hanya menumpang saja.
atau yang menanam jagung, dia bolong. Setelah itu masukkan bibit benih, 3-4 butir padi, 3-4 butir padi. Itu saja kerja petani. Petani yang menyirami air dari langit untuk tanaman, petani yang menumbuhkan tanaman, petani yang membuat bertahan, bercabang, membuat tanaman itu berbuah, yang membuat tanaman itu masak. Petani itu hanya menumpang saja. Kerja sedikit. Berapa benih yang diletakkan di bumi? 3-4. Kalau kita bawa ke surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta dari jalan Allah adalah satu yang dia infakkan bercabang 7, dan setiap cabang yang 7 berbuah 100. Satu yang diberikan 700 hasil. Itulah dia orang yang beruntung. Satu modal, satu hasil 700 yang masuk ke dalam bumi 3-4 saja. Tapi hasil padi satu rumput itu berapa? Pernah menghitung Pak? Lebih tinggi berapa? Satu rumput padi itu berapa isinya? Maka petani kerja sedikit, hanya menumpang saja. Benih padi itu bukan dia yang buat. Supaya tumbuh, disirami air bukan dalam kekuasaannya. Dia ada air, dia alirkan. Air itu dari mana datang? Dari gunung. Bukan petani, ada petani ciptakan air. Ada dia mengalirkan air. Dari tempat yang tinggi dialirkannya ke tempat yang rendah. Yang dari langit, tak ada kuasa menurutnya. Kerja petani sedikit, tetapi hasilnya banyak. Kerja kita sedikit, hanya 70 tahun saja kita bekerja. Tapi hasil yang kita dapatkan di surga berapa lama? Orang yang beruntung. Maka orang yang cerdas bukan orang yang melihat susahnya amal ibadah yang dikerjakan sekarang, tetapi hasil yang akan didapatkan nanti. Maka petani itu cerdas. Tak malas dia meletakkan 3 bibit itu. Rugilah saya buang bibit ke dalam ini. Ada petani mengatakan buang bibit ke dalam lubang itu rugi. Rugi kita duduk di sini ini 1 jam 2 jam ini. Mesti dicuci. Karena rugilah kalau kita buka kedai. Berapa dapat untung kita itu? Kalau kita buka. Sampai ada nanti saja kita ke masjid itu waktu sholat kan masih panjang lagi. Apa kita dulu berapa dulu? Ini untuk dunia yang biasanya. Padahal sebenarnya kalau dia berpikir keberuntungan yang sebenarnya keberuntungan yaitu yang akan didapatkan di akhirat kelak, karena yang letih yang kita rasakan, yang kita jalani sekarang ini, yang hanya berapa lama letih itu akan kita nikmati hasilnya selama-lamanya. Itu tak ada ujungnya itu. Sekarang kita buat aja lah batasan umpamanya. Kita bekerja 70 tahun beramal, selama hidup kita 70 tahun. Nanti kita dapat memetik hasilnya 7.000 tahun. Beruntung atau begitu? Itu baru 7.000 dong. Bekerja 7 hari, tapi dapat gaji seperti 7 tahun. Betul atau rugi? 7 hari saya kerja, setelah itu off dia. Kan ada yang kerjanya off on ya. 7 hari kerja, setelah itu 1 bulan tak kerja lagi, tapi dapat gaji tetap 1 bulan. Beruntung orang kerja 7 hari, tapi dapat gaji sama dengan 30 hari. Di situ saja kita sudah memahami keberuntungan. Apalagi kalau bekerja 70 tahun di dunia ini,
kita dapat hasil menikmatinya dalam surga selama-lamanya. Betul tak kita bekerja 70 tahun? Yang sedang berumur sekarang ini 70 tahun, betul tidak beramal itu 70 tahun? Oh, pada coba berumur. Kita potong kan yang 70 itu. Masa kecil tak bisa dimasukkan karena kita belum dibebankan lagi. Kemudian main ke sana, main ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Ada berapa banyak itu lama kita itu. Yang betul-betul beribadah itu berapa lama? Saya sejak pensiun ya Ustaz Ahmad. Jadi kalau sejak pensiun sudah umur 60, ini guru kan 60, berarti 10 tahun baru dunia beramal. Tapi bisa dapat hasil selama-lamanya? Bisa, asalkan ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika, asalkan berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Yang petunjuk Allah itu yang mana? Al-Quran. Maka dengan demikian inilah dia 5 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah menerangkan tentang kumpulan penghuni surga, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang membuktikan iman dengan amal. Mereka orang yang beriman membuktikan iman dengan amal. Mereka lah yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah menerangkan tentang orang-orang beriman 5 ayat, berikutnya itu Allah menerangkan tentang orang-orang kafir. Apa orang-orang kafir? Kita lagi kafaru sama sekali. Dan tahu akan terjadi. Pertanyaan ini pertanyaan yang aneh, tapi mesti dengan penjelasan baru paham. Pertanyaannya adalah, orang kafir itu beriman tidak? Kan aneh kan pertanyaannya. Ayah jawab kita dia berapa? Dan jawabannya itu bukan. Orang kafir itu beriman atau tidak? Susah jawabnya. Karena selama ini kita memahami ada orang beriman, ada orang kafir. Tapi kalau kita kaji-kaji melalui tafsir, rupanya orang kafir itu juga beriman. Orang kafir itu juga beriman kepada Allah. Apa sebab? Sebab orang kafir itu ketika lahir ada modal nggak beriman kepada Allah? Ada. Orang kafir itu punya modal, fitrah, beriman. Siapa yang meyahudikan orang kafir itu? Orang tuanya. Siapa yang menasranikan? Orang tuanya. Yang memajusikan? Orang tuanya. Bermakna yang asal pada orang kafir itu apa? Iman. Yang datang kemudian apa? Kafir. Kafir itu kan yang datang kemudian dari ayah mak yang datang. Berarti yang asal beriman. Fitrah itu bisa hilang tidak dari diri manusia? Fitrah tidak tertutupi. Maka kalau kita pandai berdakwah kepada orang kafir, bisa kita singkap yang menutupi fitrahnya itu, maka dia akan beriman. Orang di Nusantara ini dahulu orang kafir atau beriman?
yang menyembah pohon besar, yang menyembah jin, hantu, jembala, ini beriman atau kafir? Yang animisme, percaya kepada roh-roh ini, sebenarnya bukan roh, jin sebenarnya. Beriman atau kafir? Kafir. Kafir tak boleh disebut beriman. Tetapi apabila kita pahami bahwasanya dia memiliki fitrah, dan fitrah itu tidak tercabut dari manusia, bermakna dari sisi itu, dari sisi itu sebenarnya dengan fitrahnya itu dia beriman. Maka kalau kita pandai berdakwah, kita buang kotoran yang menutupi fitrahnya itu dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, dengan menggunakan akal pikiran, kenyataan yang sebenarnya dalam alam semesta ini, maka akan tersikap fitrahnya itu, muncul fitrahnya itu, maka dia beriman. Maka dakwah yang sebenarnya adalah bagaimana membuang kotoran yang meliputi fitrah. Itulah dia dakwah. Jangan menambahkan lagi kotoran di atas fitrah. Kafir itu bukan menidakkan Allah, bukan. Kafir itu hanya menutupi keberadaan Allah. Jadi kafarah itu maknanya menutupi. Bayar kifarat bermakna bayar tebusan untuk menutupi kesalahan dengan kifarat. Kafarah menutupi tapi tidak menghilangkan. Ini apa nih? Tisu ini saya tutupi. Saya telah mengkafarah, telah menutupi tisu. Saya menghilangkan tisu? Nah, saya hanya menutupi. Tisu ada? Orang yang kafir itu menghilangkan Allah? Tidak. Orang kafir itu hanya menutupi keberadaan Allah dalam hidupnya. Kalau dia bisa menyingkap keberadaan Allah dalam hidupnya, yang menghidupkannya, yang mematikannya, yang menyehatkannya, yang membuatkannya, yang mencerdaskannya, yang banyak sekali. Nah, ketika itu orang kafir itu yang tadinya menutupi keberadaan Allah jadi beriman dengan makna yang sempurna. Jadi orang kafir itu beriman tidak? Nah kan, ini aneh kan, pertanyaan aneh, tapi jawabannya mesti cerdas. Ya, orang kafir itu juga punya fitrah, yang dengan fitrahnya itu kalau muncul, maka orang kafir itu sebenarnya dia beriman kepada anak orang kafir belum tumbuh akalnya. Kalau meninggal dunia, di mana tempatnya? Di surga atau di neraka? Bukan orang kafirnya sudah tumbuh akalnya, dia tahu memilih, dia pilih juga yang sesat itu ya, dia bertanggung jawab atas pilihannya. Tapi anak orang kafir di surga atau di neraka? Neraka, karena dia meninggal dunia dalam keadaan kita. Itu pengajian akidah. Baik, insyaallah sampai sini. Untuk membahaskan tentang kafir ini, ini pengajian yang akan datang. Tidak di sini tempatnya. Di mana tempatnya? Di masjid. Udah. Oh, sekarang ini dulu kan? Dulu kan Senin yang akan datang. Kita Rasul ini banyak hari Senin. Hari Senin menyambung ayat yang kelima ini. Nanti ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu juga Ustaz supaya insyaallah kita akan sambung di masjid Nurul Huda tentang siapa yang dimaksudkan dengan orang kafir. Cukup sampai sini. Ada yang bertanya? Tak ada yang bertanya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah dilemparkan. Kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan. Ada.
ibu bawa bapak sayang pada saya, karena tahu tempat tinggal saya jauh, supaya saya cepat nanti. Berarti belum sayang lagi. Ya, baik, silakan. Ada peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Ustaz bahwa Al-Quran itu disebut dengan petunjuk, bukan dikatakan dengan sumber ilmu pengetahuan? Itu pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk menuju surga. Tapi kalau kita tinjau-tinjau daripada isi Al-Quran itu sendiri, bisa merupakan petunjuk bagi dunia maupun menuju ke akhirat. Terima kasih. Baik. Jadi nampaknya bukan kaji lagi. Karena yang ditanyakan yang besar, yaitu mengapa Al-Quran tidak disebut sebagai sebuah ilmu, mengapa disebut petunjuk. Sebenarnya kata ilmu lain lagi penjelasannya. Kata petunjuk tadi penjelasannya yang kita ikuti untuk sampai ke tujuan. Nah, itu kata petunjuk. Kalau ilmu itu maknanya adalah menjelaskan sesuatu itu dengan sebenarnya. Nah, itu ilmu. Menjelaskan sesuatu itu dengan sebenarnya. Memang benar itu. Nah, umpamanya ini apa nih yang saya duduk ini? Nah, berarti tidak berilmu. Kursi. Bukan lipat. Bukan lipat ini. Nah, apa beda kursi dengan lipat? Oh, lipat untuk tidur, berbaring. Kursi untuk berarti tidak berilmu. Siapa orang yang bisa memberi petunjuk? Duduk di sini, Pak. Berbaring di sini, Pak. Siapa orang yang bisa memberi petunjuk? Duduk di sini, Pak. Berbaring di sini, Pak. Orang yang berilmu. Jadi ketika disebut Al-Quran sebagai petunjuk, otomatis Al-Quran itu sebagai sumber dengan sendiri. Otomatis apa? Ya, otomatis. Otomatis ya. Siapa yang meletakkan petunjuk-petunjuk dalam kepandangan itu? Siapa? Otomatis orang yang sudah pernah ke padang. Tak pernah ke padang buat petunjuk pula dari padang. Tak mungkin. Jadi orang yang berilmu tentang jalan ke padang itulah yang meletakkan petunjuk. Itu kaitan antara petunjuk dengan ilmu. Ilmu itu idraku syai', yaitu mendapatkan mencapai sesuatu yang sesuatu itu apa sebenarnya. Nah, dulu kita tak tahu kecil-kecil apa ini yang tegak di tengah mesinnya apa? Kita tak tahu, baru tahu setelah emak kita diam. Oh iya. Nah, baru dapat ilmu. Ilmu itu pertama sekali ilmu dasar penyebutan nama ke atas benda. Itu ilmu paling dasar kan. Penyebutan nama ke atas benda. Ini yang dalam kelasnya apa? Bukan dia. Berarti kita tahu penyebutan nama air ke atas benda. Ilmu bernambah. Ilmu bernambah. Air untuk menghilangkan haus. Nah, kenapa ilmu? Kalau bara api, ya kalau dimakan, ilmu itu tak ada pada Nabi Musa dahulu waktu kecil. Sehingga dimampirnya bara api itu dimasukkannya ke dalam. Karena ketika kita masih kecil-kecil, Allah tak beri ilmu kepada kita. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kamu ketika dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberi pendengaran, dengan pendengaran terdengar oleh kita mak kita diam, pintu. Akhirnya kita diam, pegang pintu. Maka kita menjadi berilmu dengan mendengar, berilmu dengan melihat, berilmu dengan menggunakan panca indera, berilmu dengan
yang paling penting, karena ada yang tidak bisa disampaikan oleh manusia, dan yang menyampaikannya hanya Allah apabila berkaitan dengan perkara yang gaib. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk tentang perkara-perkara yang gaib. Tapi yang gaib itu bergantung dengan yang nyata. Ada ketergantungan, ada hubungan antara yang gaib dengan yang ada yang nyata, yang gaib dengan yang nyata. Umpamanya, yang nyata daripada kita ini yang mana? Yang ini nih. Yang gaib daripada kita ini yang mana? Roh. Yang gaib. Al-Quran itu menerangkan tentang badan kita tidak? Iya. Menerangkan tentang roh kita tidak? Kalau itu Al-Quran petunjuk untuk yang nyata dan yang gaib, untuk dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang yang memahami Quran itu untuk akhirat, salahnya. Untuk dunia juga. Nah, tapi panjang nanti. Makanya sebenarnya kalau buka kan ini lama kita panjang. Maka ini sekedar. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz di kesempatan yang benar-benar sangat bersyukur sekali karena bisa bertanya pada Ustaz pemberhentian yang ada di Singkasi. Al-Quran sebagai petunjuk, yang saya maksud adalah kalau kita membaca Al-Quran, Pak Ustaz, kita hanya pandai membaca, kita hanya berharap pahala, sementara kita nggak tahu arti, Ustaz. Apalagi tafsir. Pak Ustaz kalau banyak menjabarkan dengan tafsir, cuma kami hanya bisa meraba-raba, hanya tahu saat Ustaz menjelaskan. Sedangkan kita hanya bisa membaca, Ustaz. Katakanlah setiap malam sesuatu maghrib kita membaca Al-Quran tiap hari, Ustaz. Apakah itu kita bisa mendapat petunjuk, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bisa kita dapat petunjuk tanpa kita pahamkan dengan maknanya? Bisa. Kita ini bertingkat-tingkat. Tingkat pertama yang dapat petunjuk itu percaya saja Al-Quran sebagai kitab suci firman Allah, itu dapat petunjuk itu. Percaya kan Bapak Al-Quran sebagai firman Allah, kitab suci? Hanya dapat petunjuk. Saya tak paham kan dengan maknanya. Itu untuk berikutnya. Petunjuk berikutnya. Mengaji tak? Datang tak ke masjid untuk mendengarkan penjelasan Al-Quran? Itulah dia petunjuk berikutnya. Oh ini, itu maknanya. Banyak ohnya itu. Bermakna bertambah petunjuk. Tapi ada petunjuk dasar sekali. Itu sudah cukup untuk masuk ke dalam surga. Sudah cukup. Yang dasar itu, tak paham pun kan dengan makna itu, baca saja 10 pahala. Baca saja, paham tak paham 10 pahala, 1 huruf. Alif Lam Mim 30. Alif Lam Mim, setelah belajar tafsir, rupanya Alif Lam Mim ini untuk menantang orang-orang Arab yang pandai berbahasa Arab. Rupanya Alif Lam Mim ini huruf yang digunakan dengan huruf yang sama oleh orang Arab. Tetapi orang Arab itu tak bisa buat yang seumpama dengan Al-Quran. Bermakna Al-Quran itu mukjizat. Huruf-huruf yang sama antara Al-Quran dengan perkataan orang Arab, tapi orang Arab tak bisa buat yang sama seperti Al-Quran. Alif Lam Mim ini menerangkan mukjizat Quran. Bertambah petunjuk. Itu seperti kita mengaji ini. Bersusah payah kita nih mengaji tafsir nih. Tujuannya adalah untuk menambah petunjuk. Jadi samakah petunjuk yang kita dapat ini?
Nah, orang yang selalu pergi ke padang tuh, dia tak lihat lagi petunjuk yang itu di jalan itu. Tak dia baca lagi jalan ke padang. Enggak, melaju dia. Apa sebab? Dia dah kuasai. Tapi yang pertama itu memang kamar ekor kaki itu tak boleh. Maka kita kalau mau nanti senang, mudah dalam perjalanan, kita sendiri yang memahami betul-betul itu. Tapi ada jaminan yang sudah paham itu mengikuti petunjuk? Bukan. Dia dah paham jalan ke padang. Ini impang juga di kebun durian. Tahu sih jalan ke padang, saya mau ke padang. Sampai di simpang durian belok kiri dia. Karena nampak durian malah-malah di kiri. Orang berilmu dia tahu dia akan Al-Quran. Apa 30 juz bersangat belajar ini. Tapi dia tak ikuti itu Al-Quran. Ada tidak orang yang berilmu itu dia melanggar